Saya Hatta dan saya rakyat sipil. Teman-temanku rakyat sipil, revisi UU TNI bukan sekedar urusan perundang-undangan saja. Bukan juga sekedar perubahan regulasi. This is bigger than that. Ini adalah pertaruhan besar bagi masa depan demokrasi Indonesia. Let me be clear. Ini bukan soal teknis hukum. Ini adalah pergeseran kekuasaan, pergeseran tata kelola, dan ini adalah langkah mundur dari negara ini. Kembali ke masa lalu yang seharusnya sudah kita tinggalkan dan kita kubur dalam-dalam. Dulu, Indonesia hidup di bawah sistem di mana militer tidak hanya bertugas menjaga pertahanan. Mereka ada di mana-mana, di politik, di bisnis, hingga di kehidupan sosial, bahkan di kehidupan sipil. Mereka memegang jabatan sipil, memimpin kementerian, mengatur perusahaan negara, bahkan duduk di parlemen tanpa pernah dipilih oleh rakyat. Itulah yang disebut duifungsi ABRI. Mereka mengendalikan ekonomi, mengambil keputusan yang berdampak pada jutaan orang Indonesia, masyarakat Indonesia, dan sayangnya tanpa akuntabilitas. Dan apa yang terjadi? Kebebasan sipil ditekan, kritik dibungkam, korupsi merajalela. Dan untuk kalian yang belum lahir di zaman Orde Baru, listen me carefully. Ada yang bilang, dulu negara kita stabil. Stabil di atas ketakutan, di atas pembungkaman. Sorry, itu bukan stabilitas. Itu adalah penindasan. Lalu rakyat bangkit. 1998 adalah saksi bahwa itu bukanlah sekedar krisis ekonomi. Itu adalah momen rakyat berkata cukup terhadap hegemoni dari pemerintahan saat itu dan terhadap militer. Reformasi bukan hanya perubahan sistem, tapi janji kepada generasi berikutnya. Janji bahwa militer akan kembali ke tugasnya, menjaga pertahanan, bukan mengendalikan pemerintahan. Dan sekarang, lebih dari 25 tahun kemudian, kita dihadapkan pada pertanyaan besar. Apakah kita masih setia pada janji reformasi itu? Dan hari ini, ada dorongan untuk mengubah UU TNI. Revisi ini membuka pintu, bukan hanya untuk perwira aktif menduduki jabatan sipil di sektor pertahanan, tapi juga di sektor kementerian, di lembaga negara, bahkan di BUMN. Dan pertanyaannya adalah why? Apa urgensinya? Ada yang bilang kita butuh disiplin dan efisiensi militer. Ada yang beralasan negara butuh pemimpin yang tegas dan berpengalaman. But let me tell you the truth. Ini bukan soal efisiensi. Lagi-lagi, ini soal kekuasaan. Begitu militer kembali masuk ke pemerintahan sipil, sulit untuk membatasi pengaruh mereka lagi. Hari ini, mungkin usulannya hanya belasan kementerian yang bisa diisi oleh perwira aktif. Tapi, siapa yang bisa menjaga ini tidak meluas ke semua lini pemerintahan? Kita sudah mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Dan sekarang, kita ingin menyerahkan lebih banyak kekuasaan kepada mereka yang tidak dipilih oleh rakyat. That is a dangerous game. Jika revisi ini lolos, dampaknya nyata. Demokrasi yang dipertaruhkan. Militer itu hierarkis. Mereka tidak bekerja atas dasar mandat rakyat, tapi perintah komando. Dan sekarang pertanyaannya, kalau seorang perwira aktif masuk ke kementerian, dia menuruti apa kata rakyat atau apa kata komandannya? Dan siapa yang bisa menjamin komandannya memiliki kompas moral yang baik? Reformasi membangun kepemimpinan sipil di kementerian dan lembaga negara. Jika militer masuk lagi, pesannya jelas. Pemimpin terbaik bukan dari rakyat, tapi dari tentara. Dan itu bahaya. Sejarah tidak berbohong. Ketika militer menguasai bisnis dan pemerintahan, transparansi hilang. Di masa Orde Baru, bisnis militer beroperasi tanpa pengawasan. Anggaran diselewengkan. Kekuasaan tanpa kontrol. Sekarang, kita mau mengulangi itu lagi. Demokrasi hanya sekuat keseimbangan kekuasaan di dalamnya. Begitu militer masuk ke pemerintahan sipil, garis itu kabur. Begitu mereka masuk ke BUMN, ekonomi tidak lagi dikendalikan oleh kebijakan, tapi oleh rantai komando. Begitu mereka duduk di kementerian, keputusan tidak lagi diambil berdasarkan riset dan kepentingan rakyat, tapi berdasarkan perintah atasan. Dan begitu kita kehilangan keseimbangan itu, kita kehilangan demokrasi. Indonesia bukanlah negara satu-satunya yang menghadapi dilema ini. Myanmar mencoba menyeimbangkan kekuatan militer dalam pemerintahan. Hasilnya, kudeta.
demokrasi lenyap dan hilang. Thailand sudah berkali-kali dipimpin militer. Hasilnya, siklus instabilitas tanpa akhir di politik mereka. The lesson is clear. Begitu militer masuk ke pemerintahan sipil, sulit untuk mengeluarkan mereka lagi. Jadi ini bukan hanya soal hukum. Ini bukan sekedar pasal-pasal. Ini soal siapa yang berkuasa, ini soal bagaimana negara ini dikelola. Dan pilihannya sederhana. Mau melangkah maju atau mundur ke masa lalu, di mana kekuasaan tidak dipilih, tapi diambil secara paksa. Kalau ada yang bilang, ini demi kebaikan bangsa, ingatkan mereka. Negara yang kuat bukan yang dikuasai militer. Negara yang stabil bukan yang diatur dengan komando, tapi dengan akuntabilitas. Negara yang hebat bukan yang mengulang kesalahan, tapi yang belajar dari masa lalu. Saya percaya, memang demokrasi Indonesia ini masih muda, tapi ia kuat, dan ia layak dipertahankan. Dan saya Hatta, dan saya rakyat sipil, jangan biarkan apa yang sudah diperjuangkan hilang begitu saja. Dan saya akan berdiri untuk mempertahankan demokrasi ini.